Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Sama-sama kita ketahui di dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang. Ya, tanaman ini khususnya sangat dilarang untuk diletakkan di depan rumah saudaraku ya. Ini menurut Islam. Nah, alasannya kenapa? Karena sangat bermacam-macam, mulai dari menghambat rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting untuk saudaraku semuanya untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Tapi sebelum Abah Gus lanjutkan, akan lebih baiknya sebelum Abah Gus menjelaskan masalah tanaman yang dimaksud ini, untuk lebih dahulu saudaraku, khususnya bagi para pendatang baru yang baru hadir di channel Surga ini, yang baru menemukan video ini, untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan membagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Jadi perlu Abah Gusli sampaikan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah ya. Ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistik. Nah, artinya tidak semua tanaman tidak boleh. Ada hanya beberapa tanaman yang itu memang dianjurkan untuk agar tidak ditanam di depan rumah karena mengandung unsur atau aura negatif. Tanaman itu adalah yang pertama. Nah, ini tanaman jahe ya. Jahe ini tentunya tidak asing lagi, khususnya bagi para ibu-ibu yang setiap hari mengelola dapur. Nah, jahe ini punya nilai positif saudaraku. Tanaman ini bisa dipercaya bisa untuk mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Nah, jadi akan lebih bagusnya saran dari Abah Gusli, tanam walaupun tidak banyak, beberapa pot. Kalau memang rumahnya sempit, syukur-syukur kalau ada tempat menanamnya di tanah langsung, itu tanamlah jahe di depan rumah. Nah, itu akan mengandung unsur yang positif, bisa untuk menangkal energi-energi negatif. Karena dengan adanya tanaman jahe itu bisa untuk menangkal. Artinya makhluk halus atau makhluk jahat yang akan bersarang di lingkungan rumah kita itu akan tidak akan betah. Sama saja obat nyamuk yang diletakkan di kamar, nyamuknya akan pada kabur karena dari aromanya tadi. Kemudian untuk yang kedua adalah pohon kenanga. Nah, bunga kenanga ini sudah nggak asing lagi ya bagi kita semuanya. Rata-rata di setiap kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan upacara atau ibadah apa itu ya, seperti di Jawa atau di manapun itu, seperti ubur rampe itu sering digunakan bunga kenanga, dan ini sangat banyak dijual di pasar. Nah, memang bunga yang khas ini mengingatkan kita pada makam dan kematian. Ya, karena apa? Dikarenakan bunga kenanga ini adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Baik kita sedang jalan ke makam maupun pada saat kita bertausiah ke tempat orang yang meninggal. Nah, yang mana
Bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang itu sangat efektif untuk menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah seperti santet, sihir, tenung, guna-guna, dan ilmu teluh. Nah, ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis atau usaha atau dagang, artinya bisa untuk menutup hal-hal yang tidak baik. Itu yang kedua. Kemudian saudaraku, untuk yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas atau keladi, itu yang besar ya. Pohon talas ini saudaraku, ini bisa menjaga hunian atau tempat tinggal kita dari pencuri. Artinya dapat membolak-balikkan hati orang yang hendak mencuri. Ketika orang yang hendak mencuri masuk ke rumah kita, tuh nantinya dengan tiba-tiba hatinya tuh bimbang. Nah, ada seperti mengingatkan dia, hatinya tidak tenang, goncang, kemudian mengurungkan niatnya. Nah, itu ada bagusnya walaupun satu rumpun atau dua rumpun ditanam di depan rumah atau boleh juga di sebelah rumah. Nah, yang keempat kemudian pohon kelor. Tentunya pohon kelor ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya. Nah, pohon kelor ini disebut sebagai pelindung terbaik. Nah, number one-nya di sini. Sebab apa? Tanaman ini bisa menangkal ilmu hitam saudaraku. Baik itu guna-guna, sihir, santet, teluh, buhur. Nah, itu sangat bagus sekali kalau kita menanam pohon kelor itu di depan rumah. Atau bisa ditanam lebih bagusnya lagi di 4 sudut rumah kita. Kalau kita sudutnya sudah penuh dengan semen atau di konblok atau di keramik, ya sudah, tanam di pot yang besar gitu ya. Jadi sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, nah itulah beberapa tanaman yang dianjurkan atau boleh ditanam di depan rumah yang menurut versi kita adalah yang paling bagus. Kemudian tanaman yang tidak dianjurkan atau kalau bisa jangan sampai ditanam di depan rumah kita atau di pekarangan kita, atau khususnya tempatnya di depan rumah, jangan sampai. Nah, yang pertama itu adalah tanaman melitus ya. Apa itu melitus? Asam jawa saudaraku. Ada yang menganggap asam jawa ini secara filosofi adalah mirip melitus ini secara filosofinya mirip dengan tanaman asam jawa sebagai tanaman buah dari buruk yang tidak boleh dipertahankan. Sebaliknya dihindari ya, sebaiknya dihindari. Tanaman ini dari rumah jika kita tidak ingin mendapat nasib buruk atau kesialan. Jadi sebisa mungkin hindari untuk tidak menanam atau mengoleksi pohon melitus atau pohon yang seperti asam jawa ini, karena itu akan berdampak mengundang aura negatif yang tidak bagus untuk si penghuninya. Kemudian yang kedua, pohon pinang. Nah, tentu juga tidak asing lagi untuk kita semuanya. Yang memang kesannya seperti bagus di depan rumah, batangnya tinggi, tidak banyak daunnya tidak rontok dan tidak mengotori rumah. Dan seperti hiasan kalau di depan rumah berbaris, apalagi itu lebih bagus. Tapi perlu diketahui saudaraku, beberapa orang masih meyakini bahwa pohon ini mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah itu sulit untuk diajari baik. Baik dalam apa? Dalam pendidikan moral. Ya, masih banyak faktor lainnya. Tentunya ini akan berdampak kepada anak-anak kita yang ada di rumah kita. Itu sulit banget untuk diajari baik. Ya ada saja yang bandel, nakal dan sebagainya. Nah, itu dipahami ya. Kemudian untuk yang ketiga, tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman yang sudah mati itu, karena kita sering lihat itu, kadang pohon sudah mati atau bunga atau tanaman sudah mati masih dibiarkan saja di halaman atau depan rumah kita. Nah, itu sebetulnya saudaraku tidak perlu lagi dipertahankan. Tanaman kalau mau sudah mati segera singkirkan dari rumah, buang ke tempat lain atau dibakar. Nah, itu lebih bagus. Karena apa? Tanaman yang sudah mati itu berakibat akan bawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah. Jadi kalau sudah menemukan baik itu bunga, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, kalau sudah mati tebang, bumi hanguskan. Itu lebih bagus karena akan berdampak tidak akan bagus untuk si penghuninya. Nah, kemudian yang keempat ini
Bunga ini sangat indah, sangat banyak disukai oleh orang. Namun begitu banyak yang tidak tahu. Ya. Tanaman apa itu? Tanaman kaktus. Nah, kaktus ini banyak orang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini, yakni kaktus ini adalah salah satu tanaman pembawa sial. Itu menurut Islam. Karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air dalam situasi tertentu. Perlu diketahui juga saudaraku, pada musim panas pohon kaktus ini mungkin tumbuh di kebun karena kondisi tanah yang kurang cukup kering dan kurang lembab. Nah, itu memang kalau sekilas kita lihat tanaman kaktus ini seperti indah, bagus, seperti taman depan rumah kita. Tapi usahakan untuk tidak menanam kaktus ini lagi, karena itu dampaknya tidak bagus. Nah, yang terakhir kemudian, ini memang sangat jarang dimiliki orang, tapi namanya sudah familiar dan kita semuanya sudah tahu. Karena semuanya bahan yang kita pakai itu banyak terbuat dari kapas. Nah, pohon kapas itu dihindari, ya. Jadi kalau bisa, pohon kapas ini jangan sampai ditanam. Ini merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, di lingkungan kita, juga bisa menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan. Tentunya kalau kita sering meninggalkan rumah dan rumah pun akan menjadi kotor serta tidak terurus, maka rumah ini bisa menjadi tempat sarang makhluk halus atau makhluk gaib. Dan masih ada tambahan satu lagi yang keenam, yaitu mahkota duri. Nah, tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Tanaman mahkota duri ini dikarenakan memiliki duri yang tajam, yang berbahaya untuk orang-orang di lingkungan sekitar kita. Mahkota duri ini juga diyakini dapat meningkatkan sarang dan ketegangan dalam rumah. Oleh karena itu kita sebaiknya menghindari untuk memelihara mahkota duri ini di depan rumah. Karena bisa berakibat atau dampaknya rumah tangga tidak akan tentram. Suami istri cekcok saja bawaannya panas saja. Nah, namun begitu, saudaraku, semuanya ini tentunya terjadi atas izin dan hanya atas kehendak Allah. Kepercayaan kita tetap hanya kepada Allah. Namun begitu, kalau memang ada kita memegang teguh daripada prinsip dan adat dari para leluhur kita, orang tua kita, kalau itu hal yang tidak menguntungkan dan kalau kita buang pun tidak merugikan, ya sudah, buang saja. Kalau kita buang ada ruginya enggak, ya buang saja. Kalau mau ada untungnya ya tanam saja, atau itu menghias rumah dan menghasilkan energi yang positif. Nah, artinya di sini saudaraku harus dipahami pola ukurnya keselamatan, rezeki, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan itu bukan dari masalah tanamannya. Lagi-lagi perlu bagus diingatkan, tetap kembalinya keyakinan kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun bentuknya tanaman itu juga diantaranya makhluk ciptaan Allah. Jadi jangan sampai dengan menanam yang sudah Gus Li sampaikan tadi itu adalah sumber kebaikan, bisa hoki, kalau kita menanam ini akan sial. Nah, itu kembalinya lagi-lagi Abah Gus Li ingatkan, tinggal di diri kita masing-masing menyikapinya secara bijak. Ya. Jangan dijadikan seperti ramalan yang pasti. Percaya boleh, tidak percaya pun boleh. Sekarang jawabannya di endingnya Abah Gus Li kembalikan ke diri masing-masing. Kalau memang menurut saudaraku bagus, ya sudah ikuti. Kalau tidak bagus, abaikan video ini. Begitu caranya. Karena selalu seperti Abah Gus Li ajarkan, baik, buruk, balah, jodoh, maut, rezeki itu semuanya milik Allah dan hanya Allah yang menentukan. Bukan dari tanaman, bukan dari makhluk hidup. Nah, semuanya itu bisa jadi suatu kebetulan, bisa jadi memang itu kebenaran. Nah, lagi-lagi sekali lagi Abah Gus Li tegaskan, kembali jawabannya ada di diri kita masing-masing. Jika menurut saudaraku bagus, silahkan digunakan. Jika tidak, abaikan video ini. Ya, tetap keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalur surga dimanapun saja berada di rahmatul Allah. Abah Gus Li kira cukupkan sampai di situ dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan atau kata-kata. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan khusus untuk saudaraku yang ingin berkonsultasi secara gratis, baik itu masalah rumah tangga, bisnis, dagang, jabatan, sakit menyakit, hutang piutang, bisnis yang bangkrut, ingin mencari peluang usaha,
Sebagai sedikit contohnya, mungkin saya punya modal usaha tapi bingung mau usaha apa, di mana cocok pekerjaan yang untuk saya. Tidak usah sungkan, tidak usah ragu, silakan Abah berikan uang dan konsultasi. Mungkin bisa jadi ada yang ingin berinvestasi, menanamkan saham, memiliki modal tapi nggak tahu harus digunakan untuk apa, mau bisnis apa, bermitra dengan siapa. Nanti silahkan bisa dikonsultasikan langsung dengan Abah Gusri. Itu nomor WA-nya ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Itu nomornya hanya satu, ya, nomornya hanya ini. Selain nomor ini yang ada di bawah video ini, berarti Abah Gusri nyatakan 100% palsu dan semuanya gratis, tidak berbayar. Amin. Baiklah, Abah Gusri rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, di akhir kata Abah Gusri ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.